November 1922, bayangkan hamparan pasir tandus di lembah para raja Mesir. Tempat ini sudah digali berkali-kali, sampai-sampai dianggap tak ada lagi yang tersisa. Tapi di sanalah seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter menemukan sesuatu yang mustahil. Setelah bertahun-tahun mencari, nyaris putus asa dan kehabisan dana, timnya menemukan sebuah anak tangga tersembunyi di bawah puing-puing kuno. Dan tangga itu menuntun mereka turun ke dalam gelap, menuju sebuah pintu yang sudah disegel selama lebih dari 3000 tahun. Di baliknya, ada dunia yang seolah membeku dalam waktu. Dunia milik seorang Firaun muda yang namanya hampir hilang dari sejarah, yaitu Tutankhamun. Ketika Carter akhirnya membuat lubang kecil di pintu kedua yang menyulut lilin ke dalamnya, udara panas dari dalam makam tersebut membuat apinya berkedip, dan sponsornya, Lord Carnarvon, bertanya dengan cemas dari belakang, "Apakah kau bisa melihat sesuatu?" Dan Carter dengan suara tercekat karena takjub hanya bisa menjawab, "Ya, hal-hal yang menakjubkan." Dan dunia pun terpukau. Harta karun Raja Tutankhamun jauh melampaui imajinasi terliar siapapun. Emas, permata, singgasana megah, dan artefak tak ternilai memenuhi ruangan-ruangan sempit itu. Dan penemuan ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Sebuah kemenangan besar bagi arkeologi. Tapi di balik kilauan emas yang menyilaukan, di tengah keheningan makam yang terganggu, sebuah legenda kuno mulai bangkit kembali. Sebuah kisah kelam tentang peringatan yang diabaikan dan pembalasan dari alam baka. Hanya dalam hitungan bulan setelah makam itu dibuka, kematian aneh pertama terjadi. Dan peristiwa itu memicu desas-desus yang kemudian menjadi salah satu mitos paling awet di abad ke-20. Dan apakah ini semua cuma rangkaian kebetulan yang tragis yang dibesar-besarkan oleh media yang haus sensasi? Atau apakah kutukan sang Raja Firaun benar-benar bangkit untuk membalas dendam pada siapapun yang berani mengusik tidur abadinya? Selamat datang di channel Angga Official. Tonton sampai habis video ini supaya kamu mendapat hal-hal menarik dari konten ini. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak Penemuan makam Tutankhamun ini bukanlah soal keberuntungan semata. Ya, ini adalah puncak dari sebuah obsesi, sebuah pertarungan besar yang didasari keyakinan teguh seorang pria di tengah keraguan dunia. Howard Carter, sang arkeolog, bukanlah seorang yang baru di tengah panasnya pasir Mesir. Ia sudah mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap rahasia peradaban kuno ini. Tapi di awal 1920-an, banyak rekannya menganggap lembah para raja, kuburan agung para firaun kerajaan baru, sudah habis dieksplorasi. Dan semua makam besar diyakini telah ditemukan. Dan sayangnya, sebagian besar sudah dijarah sejak ribuan tahun lalu. Tapi Carter punya firasat lain. Dia menemukan beberapa artefak kecil yang nama arkeolog Firaun yang kurang dikenal, yaitu Tutankhamun. Dan artefak-artefak ini meskipun sepele, bagaikan rema roti yang menuntunnya pada keyakinan bahwa makam sang raja muda masih tersembunyi di suatu tempat di lembah itu. Dan tentu saja untuk mewujudkan mimpi ini Carter butuh lebih banyak dari sekedar firasat. Ia butuh uang. Dan disinilah George Herbert atau Lord Carnarvon masuk ke dalam cerita. Dia adalah seorang bangsawan Inggris kaya raya dan seorang amatir yang antusias dalam dunia Egiptologi. Dia mulai menghabiskan musim dingin di Mesir untuk memulihkan kesehatannya setelah kecelakaan mobil yang parah. Terpesona oleh Mesir kuno, ia setuju untuk mendanai penggalian Carter pada tahun 1917. Dan tahun-tahun berlalu tanpa hasil yang berarti. Tim Carter menggali beton-beton pasir dan batu, tapi makam yang mereka cari tetap misterius. Kesabaran Lord Carnarvon mulai menipis. Biaya ekspedisi sangat besar, sementara hasilnya nol. Pada musim panas 1922, ia memanggil Carter kembali ke Inggris. Pesannya jelas, ini adalah musim terakhir. Kalau tidak ada penemuan besar tahun ini, pendanaan akan berhenti. Dengan tekanan sebesar itu, ya Carter kembali ke Mesir untuk satu kesempatan terakhir. Ia memutuskan untuk menggali di area yang sebelumnya ia abaikan. Dibawa sisa-sisa pondok para pekerja kuno yang membangun makam Firaun Ramses keempat. Nah, itu adalah pertaruhan yang gila. Secara logika,
Tak mungkin ada makam Firaun yang tersembunyi di bawah bangunan sesederhana itu. Nah, pada 1 November 1922, pekerjaan dimulai dan selama 3 hari, para pekerja membongkar pondok-pondok tua itu. Lalu pada pagi hari tanggal 4 November, suasana hening yang aneh menyelimuti lokasi. Carter tiba dan mendapati para pekerjanya berdiri membisu. Seorang mandor memberitahunya bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Di bawah salah satu pondok pertama yang mereka singkirkan, seorang anak laki-laki pembawa air menemukan sebuah undakan batu yang terkubur di tanah. Jantung Carter berdebar kencang saat itu memerintahkan para pekerja untuk membersihkan area itu. Perlahan, undakan itu menjadi sebuah tangga yang menurun curam ke perut bumi. Nah, tangga itu membawa mereka ke bagian atas sebuah pintu berplester. Dan di plester itu ada stempel-stempel yang masih utuh. Segel Anubis, dewa kematian, dan di atas 9 tawanan. Ini adalah segel nekropolis kerajaan, yang artinya apapun yang ada di baliknya itu adalah milik seorang bangsawan dan kemungkinan besar belum pernah tersentuh. Dan Carter tahu dia tidak bisa melanjutkan tanpa sponsornya. Dengan berat hati, ia menyuruh tangga itu ditutup kembali untuk melindunginya dan mengirim telegram mendesak kepada Lord Carnarvon di Inggris, yang isinya dikatakan di situ, akhirnya telah membuat penemuan luar biasa di lembah. Sebuah makam megah dengan segel utuh ditutup kembali hingga kedatangan Anda. Selamat. Nah, itu dia yang dikirimkan. Nah, 2,5 minggu kemudian Lord Carnarvon tiba bersama putrinya, Lady Evelyn Heward, pada 26 November 1922. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di hadapan Carnarvon, Lady Evelyn dan asistennya Arthur Callender, Carter berdiri di depan pintu yang telah terkunci selama 3.300 tahun. Ia membuat lubang kecil di sudut kiri atas. Dengan gemetar ia memasukkan sebatang besi-besi itu masuk tanpa halangan, dan ruang di baliknya kosong. Setelah menguji udara dengan lilin untuk memastikan tidak ada gas berbahaya, ia memperlebar lubang itu, mengangkat lilinnya, dan mengintip ke dalam. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terdiam. Rekan-rekannya menunggu dengan nafas tertahan. "Can you see anything?" tanya Carnarvon. Dari kegelapan itu, lahirlah jawaban yang akan abadi dalam sejarah arkeologi. "Yes, wonderful things." Mengatakan hal-hal menakjubkan. Ya, sebenarnya adalah cara yang sangat sederhana untuk menggambarkan pemandangan yang menyambut Howard Carter pada saat itu. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, detail-detail mulai muncul dari keremangan. Ruang pertama yang disebut sebagai antek chamber bukanlah ruang kosong, melainkan gudang harta karun yang meluap. Bayangkan kekaguman mereka saat cahaya lilin dan senter menari di atas permukaan emas. Di mana-mana ada emas. Mereka melihat 3 ranjang pemakaman besar yang dihiasi kepala hewan mitologi, singa, sapi, dan makhluk campuran. Ada peti-peti kayu berlukiskan indah, pas-pas pualam berukir halus, dan sebuah singgasana agung yang berkilauan di sudut ruangan. Dan singgasana ini yang dianggap sebagai salah satu karya seni terindah dari Mesir. Dan seluruhnya berlapis emas dan dihiasi adegan intim antara Tutankhamun muda dan istrinya, Akhenatenanum. Dan ruangan itu penuh sesak, kereta-kereta perang berlapis emas, dan sebagian dibongkar agar muat, menumpuk di satu sisi. Perisai, busur, dan senjata lainnya tergeletak seolah-olah baru saja diletakkan. Ada manekin kayu seukuran manusia yang mungkin untuk menyimpan jubah atau perhiasan. Ada kotak-kotak berisi pakaian linen, sandal emas murni yang jelas tak mungkin dipakai berjalan. Dan bahkan permainan papan kuno bernama senet yang siap dimainkan di alam baka. Dan totalnya lebih dari 5.000 artefak yang ditemukan di dalam makam kecil ini. Namun di antara semua kemegahan itu, tatapan Carter tertuju pada dinding di seberang. Di sana berdiri 2 patung penjaga seukuran manusia berwarna hitam legam dengan hiasan emas, saling menghadapan seolah menjaga sesuatu. Di antara mereka ada sebuah pintu lain yang tersegel, dan pintu itu menuju ruang pemakaman. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Carter untuk mendokumentasikan, memotret, dan memindahkan setiap objek dari ruangan depan. Dan akhirnya pada 16 Februari 1923, mereka siap membuka segel terakhir. Di hadapan para pejabat dan tamu, Carter dengan hati-hati membongkar dinding plester itu. Di baliknya bukan ruang, melainkan sebuah dinding emas solid yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Itu adalah sisi dari sebuah kuil luar raksasa yang menyelimuti Sarkofhagus sang Firaun.
Nah, apa yang mereka temukan selanjutnya seperti boneka Morioska, raksasa dari Rusia. Ada 4 kuil kayu berlapis emas dan 1 bersarang di dalam yang lain. Masing-masing harus dibongkar dengan susah payah di ruang yang sangat sempit, dan setelah melewati kuil terakhir, mereka akhirnya berhadapan dengan sarkogus itu sendiri. Sebuah peti batu kuarsit masif dengan tutup granit merah muda. Dan mengangkat tutup seberat lebih dari 1 ton itu adalah sebuah tantangan rekayasa yang tersendiri. Di dalamnya, kejutan belum berakhir. Mereka menemukan peti mati pertama berbentuk manusia, terbuat dari kayu berlapis emas. Di dalamnya ada peti mati kedua, juga dari kayu berlapis emas dan bertatahkan batu mulia. Dan di dalam peti mati kedua terbaring peti mati ketiga dan terakhir. Ketika mereka membukanya, semua yang hadir menahan napas. Peti mati ini seluruhnya terbuat dari emas padat dengan berat hampir 110 kg. Sebuah kekayaan yang tak terbayangkan. Dan akhirnya di dalam peti emas itu terbaring mumi Raja Tutankhamun yang tak terganggu selama 33 abad. Wajahnya ditutupi oleh artefak yang mungkin paling ikonik dari seluruh dunia kuno. Topeng kematian Tutankhamun ini terbuat dari emas seberat lebih dari 10 kg. Dan topeng itu dihiasi batu lapis lazuli, kuarsa, dan obsidian. Ia menatap keabadian dengan ekspresi tenang, simbol keahlian seorang Firaun. Dan menariknya, ada sebuah teori populer di kalangan ahli Mesir kuno yang menyebutnya bahwa topeng ini mungkin awalnya tidak dibuat untuk Tutankhamun, melainkan untuk penguasa wanita seperti Nefertiti, lalu dimodifikasi untuk pemakaman sang raja muda. Selain kekayaan yang luar biasa ini, makam itu juga berisi benda-benda yang lebih personal. Ada belati yang ditemukan di dalam balutan mumi. Yang satu terbuat dari emas, tapi yang satunya lagi yang lebih mengejutkan terbuat dari besi, logam yang sangat langka dan berharga pada zaman perunggu. Dan analisis menunjukkan bahwa besi itu berasal dari meteorit. Ada juga 2 peti mati kecil berisi mumi 2 bayi perempuan prematur, putri-putri Tutankhamun yang lahir mati. Dan temuan-temuan ini memberi kita gambaran intim dan tragis tentang Firaun yang meninggal di usia yang sangat muda, sekitar 19 tahun. Penemuan ini adalah jendela tak ternilai ke dalam kehidupan dan kepercayaan dinasti ke-18 Mesir. Namun, saat dunia merayakannya, bayangan gelap mulai membayangi para penemunya. Pintu makam yang telah terbuka, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, tampaknya telah dilepaskan dari makam tersebut. Legenda kutukan Firaun sebenarnya bukan hal baru. Cerita tentang nasib buruk yang menimpa sejarawan makam sudah ada selama berabad-abad. Tetapi dengan penemuan makam Tutankhamun ini, mitos ini meledak menjadi fenomena global, dipicu oleh serangkaian kematian misterius yang rasanya terlalu kebetulan untuk diabaikan. Semuanya dimulai dengan pertanda kecil. Howard Carter membawa seekor burung kenari ke lokasi penggalian. Pada hari Carter pertama kali menembus pintu makam, para pekerja lokal melaporkan bahwa seekor ular kobra, simbol perlindungan Firaun, menyelinap ke rumah Carter dan memakan burung kenari itu. Dan bagi para pekerja Mesir, ini pertanda buruk yang jelas. Ular kobra kerajaan telah membalas dendam. Pada hari yang sama, makam rajanya diganggu. Namun insiden inilah yang benar-benar menyulut api kutukan. Kematian tragis sang sponsor, Lord Carnarvon, pada Maret 1923. Hanya beberapa bulan setelah pembukaan ruang pemakaman, Lord Carnarvon digigit nyamuk di pipinya, dan beberapa hari kemudian saat bercukur ia tak sengaja mengiris bekas gigitan itu. Lukanya terinfeksi parah, kondisinya memburuk drastis, ia menderita keracunan darah yang berkembang menjadi pneumonia. Nah, pada dini hari tanggal 5 April 1923, Lord Carnarvon meninggal dunia di Kairo. Dan kematiannya saja sudah mengejutkan, tapi cerita-cerita yang menyertainya itu mengubah tragedi ini menjadi legenda. Konon, tepat pada saat kematiannya, seluruh lampu di Kairo tiba-tiba padam. Lebih aneh lagi, ribuan mil jauhnya di Inggris, anjing kesayangan Lord Carnarvon dilaporkan melolong keras pada saat yang hampir bersamaan, lalu mati. Media saat itu langsung menggila, ya mereka sudah bersemangat meliput harta karunnya, dan sekarang mereka punya cerita yang jauh lebih sensasional, kutukan Firaun. Dan penulis terkenal seperti Sir Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes,
Bahkan ikut menyatakan keyakinannya bahwa kematian Carnarvon itu disebabkan oleh roh jahat penjaga makam. Dan fakta bahwa tak ada tulisan kutukan apapun yang ditemukan dalam makam Tutankhamun ini sama sekali tak menghentikan cerita hoaks yang menyebar pada saat itu. Setelah kematian Carnarvon, daftar korban kutukan seolah-olah bertambah terus. Itu yang pertama tadi, Carnarvon, George J. Gould, seorang pemodal kaya Amerika mengunjungi makam itu pada Mei 1923, lalu jatuh sakit dan meninggal beberapa bulan kemudian karena pneumonia. Kemudian Pangeran Ali Kamel Fehmi Bey dari Mesir ditembak mati oleh istrinya di London pada Juli 1923, tak lama setelah mengunjungi makam. Kemudian Sir Archibald Douglas Reid, seorang ahli radiologi yang merotgen mumi Tutankhamun ini, meninggal karena penyakit misterius pada tahun 1924. Arthur Maes, salah satu anggota tim inti Carter, meninggal pada tahun 1928 karena radang selaput dada setelah bertahun-tahun kelelahan pasca penggalian. Kemudian Richard Bethel, sekretaris pribadi Carter, ditemukan tewas di tempat tidurnya pada tahun 1929. Ayahnya, Lord Westbury, kemudian bunuh diri, meninggalkan catatan tentang kengerian yang ia rasakan. Setiap insiden, baik itu penyakit, kecelakaan, atau pembunuhan, langsung dibubuhkan oleh pers dan publik ke satu sumber, pembalasan dendam Raja Tut. Dan legenda kutukan menjadi tak terbendung. Dunia tidak hanya menemukan harta karun, mereka juga menemukan cerita hantu yang sempurna. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar ada kekuatan supranatural yang bekerja di balik kubur, atau ada penjelasan yang lebih masuk akal? Investigasi terhadap kutukan Firaun membuka tabir antara tahyul dan ilmu pengetahuan. Nah, mari kita mulai dengan pemicu utamanya. Kematian Lord Carnarvon. Carnarvon sebenarnya bukanlah orang yang sehat. Ia punya masalah paru-paru kronis akibat kecelakaan mobil bertahun-tahun sebelumnya. Dan sistem kekebalannya itu sudah lemah, membuatnya sangat rentan terhadap infeksi. Kematian akibat keracunan darah dari luka yang terinfeksi, apalagi di era sebelumnya antibiotik tersebar luas, bukanlah hal yang aneh. Lalu bagaimana dengan yang lain? Sebuah studi menunjukkan fakta yang menarik. Dari 58 orang yang hadir saat makam dan sarkofagus dibuka, hanya 8 yang meninggal dalam kurun waktu 12 tahun. Dan angka ini secara statistik tidak signifikan. Banyak orang kunci yang terlibat justru hidup hingga usia tua. Lady Evelyn Herbert, putri Lord Carnarvon, dan salah satu orang pertama yang masuk, hingga sampai tahun 1980 mereka hidup. Dan yang terpenting, Howard Carter sendiri, target utama kutukan, hidup selama 16 tahun setelah penemuan itu dan meninggal pada tahun 1939 di usia 64 tahun. Jika kutukan itu nyata, kenapa ia melewatkan orang yang paling bertanggung jawab? Nah, oke. Jika bukan kutukan supranatural, mungkinkah ada bahaya fisik yang nyata di dalam makam itu? Dan teori ini menjadi fokus utama para ilmuwan. Yang pertama, jamur beracun. Teori yang paling populer adalah paparan spora jamur purba. Makam yang tersegel selama 3000 lebih tahun ini bisa menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi jamur seperti Aspergillus, dan spora ini jika dihirup bisa menyebabkan infeksi paru-paru parah, dan terutama pada orang dengan sistem imun lemah seperti Lord Carnarvon. Kemudian kedua, zat beracun dan radiasi. Teori ini menyebutkan kemungkinan adanya zat beracun lainnya seperti bakteri atau bukan unsur radioaktif alami seperti uranium dalam kadar rendah di dalam bebatuan makam. Dan paparan dalam jangka waktu lama di ruang tertutup secara teori bisa menyebabkan masalah kesehatan termasuk kanker. Namun penjelasan yang paling mungkin adalah yang paling mengecewakan bagi para pencari misteri adalah kekuatan media. Ingat, Howard Carter dan Lord Carnarvon telah menandatangani kontrak eksklusif dengan surat kabar The Times of London. Ini membuat surat kabar saingan mereka frustasi. Ketika Lord Carnarvon meninggal, mereka menemukan sudut pandang mereka sendiri yang jauh lebih menarik, kutukan mumi. Dan setiap kematian atau musibah kecil apapun langsung dihubungkan dengan narasi ini. Dan legenda ini lebih banyak diciptakan di ruang redaksi surat kabar daripada di dalam makam itu sendiri. Bahkan ada dugaan bahwa Howard Carter sendiri, meskipun secara publik menolak tahayul, mungkin diam-diam membiarkan rumor kutukan itu menyebar.
Lagi pula, ini adalah cara yang efektif untuk menakut-nakuti para calon perampok agar menjauh dari situs yang sangat berharga tersebut. Jadi, antara legenda, ilmu pengetahuan, dan peran media, mana yang paling Anda percaya? Apakah ada bahaya tersembunyi di dalam makam kuno? Atau apakah itu semua hanya imajinasi manusia yang dibesar-besarkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan jika kamu menikmati perjalanan ini, atau perjalanan investigasi sejarah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya, dan berikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Audio Jungle.